Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya yang beranggotakan Ego Aprianto sebagai ketua, Desi Yuliasari sebagai anggota, Jenny Fitri Ananda sebagai anggota, Ira Dati Putri sebagai anggota, dan Elsya Rahmi sebagai anggota. Teori pertama yaitu penerapan teori belajar behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas ada 8 langkah. Yang pertama, guru membuat tujuan pembelajaran, kemudian guru menganalisis pembelajaran, serta guru mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat digunakan dengan menggunakan asesmen. Kemudian, guru menetapkan indikator dan mengembangkan materi ajar serta mengembangkan strategi pembelajaran yang cocok untuk siswa. Selanjutnya, guru melakukan pengamatan stimulus melalui latihan, tes, dan sejenisnya, serta yang terakhir, guru memberikan penguatan kepada siswa. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya Jenny Fitri Ananda akan melanjutkan materi mengenai penerapan sosial kognitif dan pembelajaran. Menurut Albert Bandura, teori sosial kognitif adalah manusia yang mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Pada penerapan pembelajaran sosial kognitif, guru harus memfokuskan pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat. Selanjutnya, penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, selalu kaitkan konsep, informasi, dan materi baru dan dengan materi sebelumnya. Yang kedua, menyusun pembelajaran dari tingkat yang sederhana menuju kepada tingkat yang lebih kompleks. Selanjutnya, beri kebebasan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan konsep mereka sendiri dan melakukan evaluasi jika salah. Selanjutnya, peserta didik memproses informasi dengan bantuan-bantuan konsep, dan terakhir, materi disajikan dengan cara yang menarik. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu pendidik meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, peserta didik menarik hubungan antara pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan pengetahuan baru. Dan terakhir, peserta didik menarik kesimpulan dan mendapat informasi baru dan mengembangkan rencana untuk informasi selanjutnya. Baiklah, saya Desi Yuliasari akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pada model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme ada 4. Yang pertama, pembelajaran dengan model inquiry. Pembelajaran model inquiry yang menekankan pada proses yang berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu permasalahan. Pembelajaran ini menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan langsung kepada siswa, melainkan siswa harus mencari dan menemukan sendiri materi pembelajarannya. Yang kedua, ada pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau berkelompok memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dan dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman dan mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Yang terakhir yaitu CPL, Contextual Teaching Learning, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar, sehingga memberikan stimulus dan motivasi kepada mereka untuk rajin dan senantiasa belajar. Baik, saya Ego Aprianto akan menjelaskan materi atau poin yang ketiga, yaitu mengenai cara kita meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan berbagai masalah. Itu tadi dari 4 masalah yang terjadi pada siswa. Nah, sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai motivasi belajar. Nah, motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa dalam kelas itu ada beberapa masalah yang terjadi. Pertama, ada anak bernama Tania, itu berumur 7 tahun. Masalahnya dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, untuk membangkitkan motivasi belajar siswa ini, pada kasus ini yang dapat kita lakukan sebagai guru adalah pertama, membangkitkan motivasi siswa itu. Bagaimana cara kita membangkitkan motivasi siswa itu? Bisa saja kita sebagai guru menciptakan pengalaman menarik kita atau pengalaman yang mengesankan yang nanti bisa membuat siswa tersebut termotivasi. Itu salah satunya. Kemudian menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Tentu saja kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Jika kelas tersebut sudah menarik dan menyenangkan, tentunya siswa tersebut juga akan termotivasi untuk lebih giat lagi belajar ke depannya.
yang ketiga menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, cara ini juga hal yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada siswa. Jika kita mampu menciptakan suasana pembelajaran atau metode pembelajaran yang tepat, tentunya siswa tersebut juga akan termotivasi belajar ke depannya. Jika kita tidak bisa menciptakan metode pembelajaran yang tepat, berarti siswa tersebut dalam pembelajaran itu akan kaku. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah terdapat terjadi pada anak pada masanya yang berumur 10 tahun, yang mana ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut dan gagal yang kuat. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi anak yang bermasalah ini? Yang pertama, memberikan apresiasi yang tidak berlebihan. Nah, memberikan apresiasi yang tidak berlebihan ini, kita sebagai guru harus bisa menilainya. Bagi misalkan kita memberikan apresiasi yang berlebihan, itu cenderung akan membuat si anak tersebut akan bekerja hanya mengharapkan apresiasi. Nah, makanya kita sebagai guru hanya disarankan memberikan apresiasi itu yang tidak berlebihan, itu maknanya. Yang kedua, mengingatkan akan kegagalan. Nah, mengingatkan siswa akan kegagalan ini juga akan memberikan dampak positif bagi siswa tersebut untuk tidak untuk berhati-hati dalam belajar, dan ini juga akan memberikan motivasi kepada siswa supaya dia dapat menghindari kegagalan tersebut dengan cara belajar yang giat. Yang ketiga adalah menciptakan tokoh-tokoh inspiratif. Nah, motivasi yang bisa kita lakukan atau kita terapkan kepada siswa dalam masalah ini juga kita bisa melakukan dengan menciptakan tokoh-tokoh inspiratif. Tokoh-tokoh inspiratif ini misalnya ada tokoh-tokoh terkenal yang ia mengalami kesuksesan di akhir itu, yang mana sebelum dia sukses itu dia menjalankan suatu proses yang sangat dalam sekali, itu proses yang sangat panjang untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, cerita inspiratif ini tentunya akan memberikan dampak positif atau motivasi juga kepada siswa tersebut. Yang ketiga, masalah yang ketiga itu terjadi pada siswa bernama Rosandra yang berumur 13 tahun. Masalahnya, dia tenang di kelas dan meremehkan keterampilan orang lain atau meremehkan keterampilan temannya. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan motivasi ini, pertama kita melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan dengan siswa itu sangat penting ya. Kalau kita sudah dekat dengan siswa, berarti kita bisa memberikan apa saja kepada siswa tersebut, termasuk dalam hal motivasi. Yang kedua, menciptakan kompetisi. Menciptakan kompetisi ini misalnya di dalam kelas itu kita membuat suatu kompetisi yang mana antara siswa itu saling bersaing. Nah, ketika mereka saling bersaing, tentunya mereka akan termotivasi bagaimana mereka itu satu sama lain itu bisa mendapatkan hal yang ia inginkan, mendapatkan hal yang ia inginkan ini, misalnya untuk mendapatkan juara 1 gitu kan. Nah, selanjutnya menciptakan karakter positif atau memberikan karakter positif. Memberikan karakter positif ini misalnya kita sebagai guru menciptakan karakter kita yang baik dulu kepada siswa tersebut. Kalau karakter kita baik sebagai guru, tentunya akan memberikan motivasi juga kepada siswa karena dia juga akan senang belajar dengan kita gurunya gitu. Kemudian masalah yang keempat itu terjadi pada siswa bernama Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Hal apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menghadapi hal ini? Nah, yang pertama kita memberikan motivasi ekstrinsik. Ingat ya, motivasi ekstrinsik ini kita butuhkan sebagai guru untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak yang bernama Robert ini. Kedua, memberikan nasihat. Nah, tentunya kita sebagai guru bisa memberikan nasihat yang baik supaya anak yang bermasalah ini juga akan termotivasi agar dia bisa lagi dalam belajar nantinya walaupun dalam dirinya terdapat suatu masalah yang besar gitu. Kemudian kita juga bisa menceritakan kisah inspiratif seorang tokoh yang terkenal yang ia sukses, yang mana kesuksesan itu dia dapatkan dengan berbagai macam cara atau pengalaman yang mana awalnya dia juga mengalami proses yang sangat panjang untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Mungkin itu materi dari poin ketiga yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.